Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Lokasi PPL saya di SMA Negeri 1 Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Hai. Hello. Hai hai. Hello hello. Hello hello. Hai hai. Hello hello. Hai hai. Oke, selamat pagi nak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, baiklah. Berarti anak-anak ibu semua sehat hari ini? Sehat Bu. Sudah sarapan dari rumah nak? Sudah Bu. Oke. Sekretaris Rara, ada yang nggak hadir hari ini nak? Ada Bu. Biar ibu absen dulu ya nak. Berapa orang nak? 4, 3 absen, 1 isi. Siapa aja itu? Dava absen, Oke. Arif absen, Oke. Fernando absen, Oke. Erni izin. Materi kita hari ini di semester 2, ya, semester 2. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ibu mau coba dulu nak dilihat dulu sekeliling kelasnya, apakah ada sampah atau bagaimana, biar kita nyaman melanjutkan materi kita. Materi lagi kita kalau boleh berdoa dulu supaya meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya Bu. Oke, Wawan, ayo silakan nak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama yang dipercaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat Nak Wawan. Berikutnya, sebelum masuk lagi kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Siapa yang bisa membawakan satu lagu? Memimpin? Oh, Adel. Ayo nak, pimpin nak ya. Silakan. Kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Semuanya berdiri. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Semester 1 kemarin apa? Yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, bagaimana dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia bagaimana? Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk menguasai pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Oke, kita berikan tepuk tangan buat teman kita Kristiani. Ternyata dia masih ingat. Oke, berikutnya materi yang mau kita masuki di semester 2 ini yaitu mengenai pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI. Melalui proses pembelajaran dengan model PBL, dengan cara berkelompok, siswa dapat menyampaikan hasil pengumpulan data dalam bentuk PowerPoint tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Dan yang terakhir, tujuannya melalui proses pembelajaran dengan model PBL, dengan cara berkelompok, siswa dapat mendemonstrasikan hasil analisis tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Sebelum kita masuk ke materi, ibu mau kalian menyaksikan sebuah film pendek dulu, ya? Sebuah film pendek ya nak.
Teknologi. Gara-gara teknologi yang serba online kayak sekarang, banyak banget hal yang gue lihat dulu sama sekarang itu udah berubah jauh banget. Contohnya anak-anak. Anak-anak zaman sekarang lebih asik main game di handphone daripada di dunia nyata tuh. Beda banget sama zaman gue kecil dulu, yang kalau ngumpul selalu main bola plastik, petak umpet, lari-larian, bahkan sampai jatuh. Ya sakit sih, cuma rasa sakit itu ketutup sama tawa bahagia kan. Ya tapi teknologi yang serba online kayak sekarang memudahkan kita dalam banyak hal sih. Mulai dari beli barang, jual barang, pesan makan, chattingan, bahkan ojek pun sekarang di onlinein. Tapi ngomong-ngomong soal ojek online, apa kabar tukang ojek pangkalan ya? Yang kehadirannya dulu berarti banget tuh buat kita berangkat sekolah biar gak kena macet. Pasti banyak dari mereka yang kehilangan penumpang sekarang. Sama halnya dengan berita tuh. Perkembangan teknologi jadi memudahkan kita buat mengakses berita dari situs berita online secara gratis. Tapi apa kabar dengan tukang koran keliling ya? Yang kehadirannya dulu begitu berarti untuk para pekerja kantoran buat cari tahu apa yang terjadi pada hari ini. Pasti banyak dari mereka yang dagangannya kurang laku. Jadi, apakah kita lebih baik dengan teknologi yang dulu? Lagi-lagi pertanyaannya. Bagaimana menyelaraskan antara perkembangan teknologi dengan kehidupan sosial anak muda zaman sekarang? Oke? Sudah jelas soalnya? Jelas? Oke, jelas. Oke, Bu Mau, ada yang menanggapi? Saya Bu. Oh, ya silakan Kang Wawan. Menurut saya menyelenggarakan antara perkembangan teknologi dengan kehidupan sosial anak muda, yaitu dengan cara pengembangan diri dalam menghindari perkembangan teknologi, dan dengan kehidupan sosial kita sebagai anak muda kita harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan cara yang cerdas sehingga menjadi alat bagi kita dalam pengembangan potensi diri kita sendiri. Paham nggak? Oke, jadi masuk Ciwawan tadi, kita harus bisa memilih objektif ya. Untuk masalah teknologi ini, kita harus bisa memilah-milah ya. Memilah-milah apa yang mau kita adopsi dari kemajuan teknologi ini. Oke, Ibu mau bagi kelompok. Oke, kelompok 1 sudah. Untuk kelompok 1 yang PowerPoint-nya langsung melalui WA ke laptop Ibu aja. Oke, sudah masuk. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah masuk. Kelompok 3 sudah? Oh ya, oke, sudah masuk. Silakan. Kita persilahkan kelompok 1 dulu ya kan presentasinya. Silakan kelompok lain menanggapi ya. Bertanya, kelompok yang maju menanggapi harus aktif nak ya. Yang ketiga yaitu memperluas hubungan kerjasama antar daerah serta pusat dan daerah. Yang keempat yaitu pemerintah lebih mudah menyampaikan kebijakan ke dalam masyarakat luas. Dan yang terakhir yang kelima yaitu masyarakat juga lebih mudah menyimak dan mengkritisi kebijakan. Akan menjawab pertanyaan dari Radiswati dari kelompok 3. Dampak positif iptek di dalam kehidupan sehari-hari yaitu memudahkan dalam mengakses ilmu pengetahuan, lebih mudah dan lebih cepat dalam mendapat informasi-informasi yang akurat dan terbaru di seluruh dunia, memudahkan berkomunikasi dengan saudara-saudara yang jauh dari kita. Baiklah, terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.
Oke? Harus selektif. Kita harus lebih objektif menentukan apa yang harus kita ambil dari kemajuan iptek ini dan apa yang harus kita tidak kita ambil, tidak kita ikuti. Oke? Paham ya nak? Sampai di situ paham dengan materi kita? Paham? Paham? Oke, kita berikan tepuk tangan buat kita semua. Menyelesaikan materi ini. Oke, sebelum kita tutup, Ibu mau masing-masing jujur dulu. Ibu mau merefleksikan bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Tidak usah takut kalau misalnya kurang baik, kurang menarik, silakan ditanggapi. Ibu mau terbuka. Silakan. Ada yang mau menanggapi bagaimana proses pembelajaran kita di hari ini? Silakan. Oke, jadi setelah kita selesai materi ini, Ibu mau anak-anak Ibu mendapatkan reward dari Ibu. Reward. Ya, jangan dilihat dari nilainya ya nak ya. Jangan dilihat dari nilainya, rewardnya. Untuk kelompok 1 ada berapa orang nak? 7. Silakan ketua kelompoknya. Sri Mulyani maju ke depan ya nak, ambilkan rewardnya. Silakan. Oke, silakan dibagi ke temannya nak. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan dulu tadi kita lagu nasional. Sekarang Ibu mau kita menyanyikan satu lagu daerah. Kita mengenal budaya-budaya kita, bolehlah kita menyanyikan satu lagu daerah. Silakan, siapa yang bisa memimpin? Siti, silakan Siti. Silakan Siti. Silakan. Silakan Mas Siti. Tahu kan semua lagunya? Tahu. Lagu apa nak? Oke, lagu-lagu ampar-ampar pisang. Tahu kan semua? Tahu. Oke, silakan. Apakah berdiri Siti apa? Semuanya harus berdiri. Ampar-ampar pisang, 1, 2, 3 ya. Ini sudah selesai. Di minggu depan Ibu mau coba dilihat dulu buku paketnya halaman materi berikutnya ya nak, tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.